Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ika Sartika SSN MSN selaku dosen pembimbing, perkenalkan nama saya Azhar Fadlur Rahman dengan NIM J3A218431. Akan mempresentasikan tulisan karya ilmiah yang telah saya buat. Tulisan karya ilmiah yang telah saya buat dengan judul Peran Announcer dalam program Kisah Anak Soleh di Radio Fajri FM Bogor. Latar belakang karya ilmiah ini adalah berkembangnya dan menjamurnya bisnis penyiaran radio di Indonesia. Maka semakin banyak pula peluang menjadi announcer atau penyiar radio dalam stasiun-stasiun radio tersebut. Karena peran penyiar dalam sebuah stasiun radio sangatlah vital. Penyiaran merupakan elemen penting yang ada dalam siaran radio tersebut. Dengan penyiar yang handal, maka siaran radio akan terdengar lebih menarik serta mengenal di telinga masyarakat. Menurut sebuah penelitian dari Sari tahun 2013, menyatakan bahwa gaya bicara penyiar radio dapat meningkatkan jumlah pendengar. Menurut Wanda tahun 2010, seorang penyiar menjadi salah satu kunci inti sebuah radio. Juga menjadi brand image bagi stasiun radio. Proses penyampaian pesan oleh penyiar radio ini merupakan kajian menarik. Karena proses penyampaian pesan dalam siaran radio bergantung bagaimana kepiawaian dan kehandalan penyiar radio itu sendiri. PT Radio Fajar Imani atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Radio Fajri FM. Radio Fajri FM dengan motonya Suara Kebangkitan Islam senantiasa mencoba menyajikan informasi dan kajian-kajian keagamaan yang bersumber pada dalil-dalil yang benar dan sahih, mencerdaskan memahamkan umat sehingga kehidupan yang mereka jalani berada pada jalan yang lurus, moral, dan spiritual yang baik, serta memberikan informasi-informasi edukatif kepada masyarakat luas. Radio Fajri memiliki banyak sekali program. Salah satu yang sangat menarik bagi peneliti adalah program Kisah Anak Soleh. Program ini merupakan salah satu program unggulan Radio Fajri FM Bogor. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti berjudul Peran Announcer dalam program Kisah Anak Soleh di Radio Fajri FM Bogor. Sehingga rumusan masalah yang dikaji pada makalah ini adalah bagaimana peran announcer dalam program Kisah Anak Soleh di Radio Fajri FM Bogor. Sedangkan tujuan peneliti ini adalah untuk menguraikan peran announcer dalam program Kisah Anak Soleh di Radio Fajri FM Bogor. Bapak Ika Sartika SSN MSN serta teman-teman sekalian, penelitian ini dilakukan di studio Radio Fajri FM yang beralamat di Jalan Raya Kapten Yusuf nomor 61, Gang Purnama, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan dua jenis data menurut perolehan datanya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan datanya kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Teknik pengumpulan data sekunder digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Dengan instrumen yang benar, maka pengumpulan data lebih mudah, baik, dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk diolah. Pengumpulan data primer yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi. Bapak Ika Sartika SSN MSN serta teman-teman sekalian, keberadaan penyiar menjadi ujung tombak keberhasilan sebuah program acara untuk didengar luas oleh pendengarnya. Dalam buku Yulia dengan judul Andai Aku Jadi Penyiar, penyiar radio adalah orang yang mampu mengkomunikasikan gagasan, konsep, dan ide, serta orang yang berkaitan untuk membawakan atau menyiarkan
suatu program acara di radio. Ada beberapa kriteria untuk menjadi seorang penyiar, seperti yang dikemukakan oleh Romli dalam bukunya yang berjudul Basic Announcing tahun 2009. Antara lain, pertama, announcer skill. Skill utama penyiar adalah lancar berbicara di depan mikrofon atau di dalam ruang siaran radio. Kedua, adaptability. Penyiar harus menyesuaikan diri dengan anggota tim sesuai dengan jadwal siaran yang berubah-ubah. Ketiga, berwawasan luas. Penyiar harus berwawasan luas dengan membaca koran dan menonton televisi atau browsing internet agar informasinya selalu up to date. Keempat, sense of music. Penyiar wajib menyukai musik dan tahu banyak tentang lagu serta penyanyinya. Kelima, sense of humor. Penyiar harus humoris agar menghibur pendengar seperti guyon dengan pendengar sehingga siarannya tidak kaku. Keenam, jiwa entertainer. Penyiar radio harus memiliki bakat entertain. Mereka harus tampil fresh dan cheerful dalam memberikan keceriaan kepada pendengar. Ketujuh, good looking. Good looking tidak harus tampan dan cantik, tetapi mengarah ke sikap ramah dan berpakaian yang sopan. Bapak Ika Sartika SSN MSM serta teman-teman sekalian, Radio Fajri FM memiliki dua program, yaitu program live dan program garapan atau yang biasa disebut dengan tapping. Dalam masa pandemi ini, program Radio Fajri FM hanya mengudara dengan program tapping. Dengan adanya program tapping ini, siaran dakwah di Radio Fajri FM masih terus berjalan dan menjadi penuh dengan kajian atau informasi terkait agama Islam. Ciri khas dari Radio Fajri FM ini adalah jika radio lain memutarkan banyak lagu, kebalikan dengan Radio Fajri FM yang tidak memutarkan lagu. Justru dengan adanya program tapping ini, mengganti lagu-lagu yang biasa diputarkan di radio lain. Hal ini merupakan salah satu keunikan yang ada pada Radio Fajri FM. Program Kisah Anak Soleh disiarkan setiap hari Minggu pukul 7.20 hingga 7.30. Waktu siaran dalam waktu 10 menit. Referensi yang digunakan untuk menjadi bahan program Kisah Anak Soleh adalah buku, website, serta Al-Quran dan Al-Hadis. Karena teknologi semakin canggih, mayoritas referensi yang digunakan adalah dengan mengandalkan website. Dalam program Kisah Anak Soleh ini, yang pertama adalah pembuatan naskah dari beberapa referensi yang telah disebutkan. Kemudian yang kedua, dilakukan pengkoreksian naskah oleh Ustadz. Selanjutnya, yang ketiga adalah dilakukan rekaman dengan pengisi acara. Lalu, yang keempat, mengecek quality control audio. Dan terakhir adalah audio siap disiarkan. Program Kisah Anak Soleh ini lebih kepada intisari dari tema, lalu diulas berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Kisah Anak Soleh disampaikan langsung oleh announcer. Disinilah sangat dibutuhkannya announcer yang memiliki skill yang bagus. Program yang memiliki waktu penyiaran yang sangat singkat ini menuntut kemahiran announcer agar pendengar selalu setia mengikuti acara tersebut. Seperti yang dilakukan oleh announcer pada program Kisah Anak Soleh. Dari pengamatan peneliti, announcer Kisah Anak Soleh memiliki skill yang bagus. Terlihat antusias dari pendengar yang selalu menunggu program ini setiap minggunya. Program yang selalu menginspirasi para pendengarnya untuk lebih baik lagi. Demikianlah presentasi hasil karya tulisan ilmiah saya. Masih banyak sekali kekurangannya. Mohon maaf jika ada kalimat saya yang salah. Terima kasih atas bimbingan Pak Ika Sartika dan teman-teman yang selalu support dalam penulisan karya tulisan ilmiah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.